Kembali sampai Indonesia Malam, Saudara. Pemerintah membentuk Satgas untuk mengejar seluruh aset atas sisa piutang negara dari kasus BLBI. Namun ada yang menilai Satgas ini hanya bertujuan agar uang bisa kembali, bukan untuk menimbulkan efek jerah pada pelaku korupsi. Pemerintah akan terus mengejar aset piutang dana bantuan likuiditas Bank Indonesia (BLBI). Hal itu dilakukan dengan membentuk Satgas Penanganan Hak Tagih BLBI yang tercantum dalam Keputusan Presiden Nomor 6 Tahun 2021. Menteri Koordinator Bidang Politik Hukum dan Keamanan Mahfud MD menyebut pemerintah akan mengejar aset piutang dana BLBI yang nilainya mencapai hampir 110 triliun rupiah. Mahfud menambahkan Satgas ini tidak bertujuan untuk melindungi atau memojokkan pihak manapun terkait pengusutan aset tersebut. Kami hanya bertugas meneruskan, tidak ada di sini untuk melindungi orang, untuk memojokkan orang, tidak ada. Daftarnya itu sudah ada sejak tahun 2004, lalu kita uji sekarang secara hukum. Namun pakar hukum dan pengajar Sekolah Tinggi Hukum Jentera, Bivitri Susanti menilai tak ada urgensinya membentuk Satgas BLBI. Selain itu, pembentukan Satgas menunjukkan cara pandang pemerintah yang hanya mementingkan agar uang kembali. Sebenarnya pembentukan tim ini menunjukkan tujuan kegagalan pemerintah untuk melihat bahwa tujuan dari penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi itu bukan cuma biar duitnya balik. Benar kan Bang Ganjar ya? Tujuan pemberantasan penegakan hukum dalam pemberantasan korupsi itu juga soal efek jerah, soal pengawasan gitu. Kasus BLBI berawal dari krisis moneter yang terjadi di Indonesia. Saat itu kredit macet di perbankan per April 1997 mencapai 10,2 triliun. Bank Indonesia menyalurkan 147,7 triliun untuk menyelamatkan 48 bank yang mengalami kesulitan likuiditas. Pada tahun 2000, BPK melakukan investigasi penyaluran BLBI dan ditemukan adanya kerugian negara yang mencapai 138,7 triliun rupiah. Untuk mengembalikan aset negara itu dibentuklah Satgas BLBI yang melibatkan 5 menteri, yaitu Menko Polhukam, Menko Perekonomian, Menko Kemaritiman dan Investasi, Menteri Keuangan dan Menteri Hukum dan HAM. Ditambah Jaksa Agung dan Kapolri. Namun KPK tidak dilibatkan dalam Satgas ini. Satgas ini mempunyai masa tugas dari 6 April 2021 sampai 31 Desember 2021. Satgas membuat laporan 1 kali setiap 6 bulan kepada Presiden. Segala biaya yang diperlukan dalam pelaksanaan tugas Satgas ini dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja negara Kementerian Keuangan. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, apa dasar pemerintah membentuk Satgas Satuan Tugas Penanganan Hak Tagih Negara Dana Bantuan Likuiditas Bank Indonesia (BLBI)? Kami akan bahas hal ini bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum dan Keamanan Mahfud MD. Selamat malam Pak Mahfud, sehat selalu dengan Aiman, Kompas TV, Jakarta. Selamat malam, Iya. Aiman. Pak Mahfud Sehat. Iya, sama-sama Pak Mahfud. Pak Menko, 110 triliun dibentuk Satgas untuk memburu harta yang dimiliki oleh negara akan dikembalikan. Bagaimana caranya? Ya, kita tagih secara perdata ya, karena pada dasarnya semula itu kan hutang perdata. Ya. Tapi kemudian masyarakat curiga ini ada korupsinya, ya biar ditangani KPK, kan ditangani KPK kan? Ditangani KPK, kita biarkan dulu nih, simpen dulu. Ternyata betul ada korupsinya. Tetapi korupsi itu dibuktikan di pengadilan tinggi, di pengadilan negeri, pengadilan tinggi, tapi oleh Mahkamah Agung dinyatakan tidak ada korupsi. Itu soal perdata lah, kembali ke perdatanya. Ya maka kita tagih sekarang, karena itu uang negara, kan begitu. Iya, sebelum saya bicara soal kan terduganya atau terdakwanya kan tidak hanya satu orang, Syafruddin Temenggung. Mungkin ada yang lain juga, jangan-jangan ada kasus pidana lain. Oh, silahkan aja. Jadi keliru kalau orang mengatakan bahwa wah ini pidananya mau ditutupi dengan BLBI. Enggak, silakan aja kalau ada bukti. Tetapi yang ditemukan oleh KPK sampai dengan Syafruddin dan sudah diputus MA itu kan baru kasus dengan Nur Salim, Samsul Nur Salim dan Ici. Ternyata kata MA ini, kata MA bukan korupsi. Ya sudah kalau gitu mari kita buru sekarang. Kalau itu bukan pidana, kita ambil perdatanya, kan uang negara juga. Oke, cara ngambilnya gimana Pak Mahfud, Pak Menko? Oh, tagih. Jadi begini, ada 48 ya obligor
dengan berbagai jenis jaminan. Jenis jaminannya itu Aiman ada 12 macam ini problemnya. Makanya dibentuk Satgas itu. Ada yang menyerahkan barang tapi sertifikatnya tidak ada. Ada yang menyerahkan sertifikat dan barang tapi peralihannya belum dilakukan. Ada yang sekarang hartanya berpindah di luar negeri. Ada yang berbentuk rekening uang asing. Ada yang berbentuk rekening Indonesia dan sebagainya. Itu ada 12 macam problematik gitu ya. Nah, misalnya kalau kita mau nagih dana di Swiss ya atau di Singapura, kan tidak bisa kita kalau itu harus berujung di pengadilan di sana, itu memakai hukum Indonesia kan, harus ada lawyer di sana yang lawyer menurut aturan sana lawyernya harus ke sana gitu. Nah, seperti itu kan harus ada tim. Kemudian ada BIN di sini yang menyelidiki. Ada polisi juga yang menyelidiki kalau ada barang disembunyikan. Selama 16 tahun, sejak tahun 2004 itu jaminannya disertakan kepada negara, ada yang barangnya sudah beralih ke orang lain. Kenapa? Karena digugat perdata oleh pihak ketiga dan dia kalah padahal sudah dijaminkan ke negara. Nah, yang seperti ini kan harus ada satgas gitu ya. Tapi kalau dengan reguler. Kalau yang Pak Mahfud sampaikan tadi rasanya kok susah sekali untuk menagih. Karena saya juga punya catatan Pak Mahfud, Pak Menko, tahun 1999 aset-aset obligor atau debitur BLBI yang berada di BPPN kala itu tidak bisa dijual karena dokumen tidak lengkap. Sahamnya sudah diserahkan ke kreditor lain serta perbedaan valuasi nilai atas aset tersebut. Ini 22 tahun yang lalu. Kalau sekarang apalagi udah berapa tangan itu? Nah, itulah masalahnya karena orang dulu rewel kan. Itu jangan dianu dulu, pidanakan dulu. Kita kan tidak bisa menyelesaikan juga. Dan sekarang ini kan limbah saja. Anda sebut tadi tahun 99. Ya itulah terjadinya tahun 98, tahun 2004 terjadinya. Lalu sekarang bermasalah kita ingin menyelesaikan lalu ada yang menuding wah itu karena pemerintah gagal memahami. Ya silakan aja lah, kan banyak yang justru mendukung. Nah, itu biasa-biasa aja, tetapi jelas kalau ada masalah korupsi di sini dari yang akan ditagih nih, ada pidananya dan sebagainya. Kita tidak menutup kemungkinan, tapi kami kalau dari pengacara negara itu kita sudah memasukkan Jamdatun, Jaksa Agung Muda bidang Perdata dan Tata Usaha Negara, karena ini menurut putusan MA sudah bukan korupsi. Nah, kita buru nih hartanya. Nah, perburuan atas harta ini kita punya Undang-Undang Nomor 7 tahun 2006. Ya, tahun Undang-Undang di mana masalah-masalah yang dulu diduga korupsi itu sekarang dicari dulu penyelesaian perdatanya gitu agar uang itu tidak hilang. Nah, sekarang ini dokumen-dokumen udah pada tahun 99 aja tidak bisa dieksekusi. Apalagi sekarang. Kan gitu kan? Itulah kemudian menjadi pertanyaan, apakah mungkin tahun 99 aja mau narik yang baru setahun kejadian itu susah dan akhirnya gagal. Sekarang sudah 22 tahun dikasih waktu kurang dari setahun sampai Desember 2021. Apakah mungkin Pak Menko? Ya kita coba. Dan kalau kita gagal nanti orang ribut lagi. Tapi supaya diingat tahun 99 dan tahun 2004 itu juga pemerintah tidak bisa berbuat apa-apa. Sekarang kita mau coba menyelesaikan. Kalau perlu nanti kan kita perdatanya pakai Kiesling, penyanderaan badan iya. Sehingga mirip-mirip pidana juga, tapi ya kita harus lakukan lah, ini uang negara gitu. Ini pernyataan yang baru. Jadi akan dilakukan rencananya gizling atau penyanderaan badan yang bersangkutan ya, artinya penjara begitu ya? Iya, bisa. Di dalam hukum perdata kan ada kan gizling, tapi bukan karena pidana, tapi karena dia melakukan pengingkaran atau melakukan pembangkangan untuk terhadap kewajiban membayar utangnya, kan ada tuh di hukum perdata, sandera badan. Iya, yang kemudian menjadi permasalahan adalah pembuktian aset yang mungkin sangat sulit untuk dilakukan. Adakah kemudian trik yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Bayangan apa yang bisa dilakukan oleh pemerintah? Kita membentuk berbagai tim ya. Ada nanti tim litigasi, ada non litigasi, ada tim intelijen, ada tim macam-macam lah nanti. Banyak sekali yang harus dilakukan sehingga nanti kita akan melihat pada tahun ini kita dapat berapa. Dari uang sebanyak itu yang bisa kita selamatkan ada berapa. Kita belum bisa menduga, belum bisa menghitung secara pasti, tapi kita akan segera menghitungnya. Mana yang lebih dulu bisa kita eksekusi dulu. Oke. Gitu.
Terakhir Pak Mahfud, ini 110 triliun angka luar biasa. Kalau sekarang ini anggaran satu kementerian mungkin ya, kurang lebih, ada yang lebih juga sih. Tapi kalau uang di 98, 99 itu luar biasa besar sekali pada waktu itu. Betul. Ya, kalau seandainya kita tentu tidak bicara time value of money ya, tentu harga uang dulu dengan sekarang berbeda. Tapi baiklah, karena 110 triliun yang kemudian harus kembalian, niat baik yang kemudian disampaikan oleh pemerintah harus diapresiasi. Pertanyaannya, adakah target, katakanlah sampai Desember 2021, dari 110 triliun, berapa yang bisa akan dikembalikan oleh pemerintah? Kita belum punya target. Biar orang-orang yang kritis menyatakan itu nanti biar usul lah lewat media massa. Gimana caranya itu? Gitu. Bayangannya mungkin Pak Mahfud, Pak Menko ada. Itu tadi kan ada yang usul begitu, perintah ya sekarang gimana caranya? Apakah mau serahkan ke KPK? KPK kita silakan kalau mau buka lagi, kan bukan urusan kita, itu urusan KPK kan. Kita tidak pernah menghalangi KPK, silakan mau buka aja gitu. Apakah yakin, optimis, katakanlah misalnya 50% Desember 2021 akan tercapai? 110 triliun, 50%-nya akan terkembalikan? Kita belum Mas, karena ya di situ kan ada memang dalam bentuk rekening, dalam bentuk uang asing, dalam bentuk tanah dan bangunan dan sebagainya. Kita belum menghitung seberapanya itu. Tetapi banyak orang yang di tengah jalan itu asetnya udah berpindah ke luar negeri, asetnya udah dipindahkan oleh pengadilan menjadi milik orang lain gitu dan sebagainya. Meskipun sudah pernah diserahkan ke kita, tapi pengadilan tetap memutus gitu. Itu soal lain lagi nanti. Ya, dan pemerintah menyiapkan metode khusus untuk pembuktian aset, pembuktian harta yang kemudian sesungguhnya milik negara, dan kemudian juga menyiapkan hukuman berupa gizeling atau penyanderaan badan yang bersangkutan dalam kasus perdata ini agar bisa dipenjara. Ini pernyataan yang terbaru dari Pak Menko Polhukam Mahfud MD. Bahkan bukan hanya itu loh, bukan hanya penyanderaan badan, bisa juga penipuan terhadap negara, bisa jadi pidana baru lah itu. Oke. Kalau main-main dengan ini, iya kan? Bisa pasal 2 Kitab Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi, memperkaya diri sendiri dengan cara melawan hukum dan merugikan keuangan negara, itu bisa terpenuhi, tapi bukan pejabat lagi nih. Iya, jadi udah kena perdata akan kena pidana juga. Bisa jadi, nanti kita pelajari lagi lah. Oke, pokoknya baik. Ini uang harus diselamatkan. Apresiasi dan kita cermati sama-sama Pak Mahfud, mudah-mudahan ini ada hasil sampai Desember 2021, 110 triliun berapa yang akan dikembalikan nanti, yang berhasil dikembalikan oleh Satgas. Kita akan cermati sama-sama. Terima kasih Pak Menko Polhukam Mahfud MD telah memberikan informasi sampai Indonesia Malam. Sehat selalu Pak Mahfud. Ayo, makasih Aiman. Terima kasih kembali.